Assalamualaikum Bu Nujul. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Nujul, mohon maaf ya, kemarin Bu Nujul katanya kan pengen ngobrol sama saya. Cuma hanya sekarang waktunya baru tepat, Bu. Kemarin saya banyak kegiatan, Bu. Iya, Pak, tidak apa-apa. Eh, Bu Nujul, kalau boleh tahu apa yang ingin Bu Nujul obrolkan dengan saya, Bu? Iya, Pak Ki, saya mempunyai kegelisahan kepada anak didik saya, Pak. Ini khususnya kelas 7 8 ini anaknya saya susah untuk mengondisikan kelas, Pak. Jadi anaknya itu ramai sendiri, tidak menghargai antara teman, tidak menghargai guru. Jadi itu suasana kelas itu jadi kacau, Pak. Saya susah untuk mengendalikan. Oh, kalau saya tangkap, berarti Bu Nujul memiliki keresahan tentang keadaan siswa sekarang gitu, Bu, ya. Nggih. Eh, terus kira-kira apa yang menjadi harapan Bu Nujul terkait obrolan kita pada siang hari ini? Harapan saya ya, agar, karena kegelisahan saya mengenai anak didik saya yang susah diatur dan saya susah mengendalikan kelas, harapan saya itu bagaimana saya bisa mengendalikan kelas sehingga pembelajaran saya juga, akan berjalan dengan lancar dan baik dan anak-anak menangkap apa yang saya ajarkan. Hmm, berarti harapan Bu Nujul itu anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu, Bu, ya. Iya, Pak. Perlu Soalnya karena kalau, apa namanya, kondisi kelas itu rame, itu pembelajaran kasihan sama anak-anak yang lain, juga pembelajaran itu juga tidak berjalan dengan lancar. Jadi tujuan pembelajaran saya tidak tersampaikan oleh anak-anak karena saya harus memberi instruksi terus kepada anak-anak yang ramai, seperti itu, Pak. terus menurut Bu Nujul ini loh ya, kira-kira kondisi kelas yang ideal menurut Bu Nujul itu yang bagaimana, Bu? Kondisi kelas yang ideal menurut saya itu, tidak diam semua, Pak, tetapi pada saatnya guru yang mengikuti, pada saatnya, anak-anak memperhatikan bapak ibu guru, juga memperhatikan. Jadi kita itu saling menghargai antara, siswa dan guru dan sebaliknya. Jadi tidak, tidak pada saat saya mengajar terus rame sendiri ngobrol sama temennya, itu kan, tidak menghargai nggih, Pak, tidak menghargai, guru yang sedang mengajar, seperti itu. Terus gini, Bu, menurut Bu Nujul, seandainya kelas yang ideal itu di angka 10 dan yang tidak ideal itu di angka 0, kira-kira kondisi kelas Bu Nujul sekarang ini seperti apa atau di angka berapa? Menurut saya khususnya untuk kelas ini, kelas 7 8 yang saya ingin bicarakan sama Pak G itu di angka 6, Pak. Jadi memang kelas ini tuh sangat luar biasa nih, Pak, mungkin dari karakter anak dan latar belakangnya anak ini berbeda dengan, murid-murid di kelas lainnya gitu. Jadi untuk kelas lainnya saya bisa mengontrol, mungkin bisa lumayan agak, bisa mengondisikan kelas, tapi khusus untuk kelas 7 8 mungkin karena latar belakangnya berbeda dengan, kelas-kelas lain, jadi saya susah, Pak, untuk mengontrol. Berarti kalau yang saya tangkap itu Bu Nujul memiliki kesusahan dalam mengontrol siswa gitu, Bu, ya. Nggih, yang khusus di kelas ini, karena pada saat di kelas-kelas lain anak-anak bisa nurut, apa pembelajaran yang saya lakukan, misalnya konvensional dengan menjelaskan saja atau dengan berbagai, metode, game, itu anak-anak antusias dan, kita saling menghargai. Tetapi untuk kelas ini, untuk kelas 7 8 ini, saya sudah, mencoba, untuk mengasih misalnya game seperti itu masih aja tetap rame. Terus kira-kira, Bu, rencana Bu Nujul itu bagaimana untuk yang Bu Nujul rencanakan untuk kelas tersebut, Bu? Yang saya rencanakan, Pak, ini kan saya juga, pastinya di sekolahan saya itu punya MGMP sekolah nih, Pak, MGMP MAPEL, mata pelajaran khususnya matematika. Jadi,
Yang saya rencanakan pertama adalah saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Di sini ada Bu Amalia. Dan Bu Amalia itu saya akan bertanya kepada Bu Amalia apabila kelasnya, misalnya kelasnya seperti kondisi seperti kelas yang saya ajar, apa yang akan dilakukan Bu Amalia. Yang kedua, saya akan mungkin saya akan belajar mandiri mungkin Pak di PMM di situ kan ada mungkin contoh praktik baik, ada ide praktek. Mungkin di situ keluhan saya bisa saya cari jalan terbaiknya dengan saya belajar di PMM. Yang ketiga mungkin saya juga dapat belajar dari media sosial Pak, di YouTube itu juga banyak praktek baik, di TikTok seperti di Instagram itu ada beberapa praktik baik, saya bisa mencontohnya dari situ. Yang saya tangkap berarti Bu Nuzul akan mengikuti berbagai pelatihan Bu ya, terus berkolaborasi dengan teman sejawat atau rekan yang ada di sekolahan. Terus kira-kira waktu Bu Nuzul yang Bu Nuzul butuhkan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang menjadi rencana Bu Nuzul itu butuh waktu berapa lama? Ini kan mungkin tadi saya sudah selesai ya Pak mengajar di kelas tersebut di kelas 78. Mungkin ada pembelajaran lagi kan minggu depan. Jadi ada waktu 1 minggu ini saya untuk dapat berkolaborasi dengan teman sejawat, juga saya juga dapat belajar mandiri lewat PMN dan juga belajar melalui media sosial seperti itu Pak. Jadi ada waktu mungkin 1 minggu itu bisa saya cari trik-trik atau metode yang ampuh untuk agar kelas itu dapat terkondisikan. Terus kira-kira Bu, siapa saja Bu yang akan Ibu libatkan dalam rencana Ibu ini? Yang saya libatkan dalam rencana ini mungkin tadi yaitu teman sejawat saya akan meminta bantuan berbagai praktek baik mungkin kondisi yang saya alami sama atau mungkin sama dan saya bisa mencari tahu hal-hal atau praktek baik yang dilakukan oleh teman sejawat. Yang kedua mungkin tidak teman sejawat satu mapel, mungkin teman-teman yang juga mengajar di kelas tersebut. Mungkin kita bisa saling sharing juga dengan teman-teman yang mengajar di kelas 78, apakah mereka juga mengalami kendala yang sama seperti saya atau berbeda. Kalau berbeda saya akan bertanya triknya atau metode yang mereka lakukan agar kelas tersebut dapat terkondisi dengan baik. Iya Bu, yang saya tangkap kan tadi kolaborasi dengan teman baik yang ngajar di kelas maupun teman yang memiliki mapel sama gitu Bu ya. Yeah. Terus adakah dukungan lain Bu yang Bu Nuzul butuhkan untuk melaksanakan rencana aksinya Bu Nuzul ini? Kalau dukungan mungkin dukungan pastinya Pak, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah nggih. Jadi untuk kita menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi itu kan kita juga butuh sekolah misalnya dari segi materi, dari segi masukan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin kalau dari segi kita akan membuat pembelajaran yang bervariatif kan biasanya membutuhkan fasilitas misalnya seperti LCD, misalnya seperti kertas atau sticky note seperti itu. Mungkin dengan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dari segi tersebut saya juga semakin bersemangat untuk belajar dalam hal mencari metode-metode yang lebih bervariatif lagi seperti itu Pak. Terus ini rencana Bu Nuzul tadi kalau saya tidak salah nangkap itu minggu depan Bu ya mau diimplementasikan. Minggu depan. Oke Bu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Nuzul menerapkan rencana-rencana Bu Nuzul ya. Siap. Nanti kalau misalnya saya punya kendala atau misalnya mempunyai kebingungan itu saya akan mencari Pak Ki dan kita ngobrol seperti ini lagi Kak. Pak Ki,
tidak mengganggu kan Pak saya kalau kita ngobrol seperti ini? Alhamdulillah tidak, Bu. Iya, Bu. Yang terakhir yang ingin saya tanyakan, terus apa bedanya, Bu? Sebelum tadi kita ngobrol-ngobrol dan setelah kita ngobrol-ngobrol yang menjadi kesimpulan Ibu? Mungkin karena tadi pagi itu, memancing saya untuk, apa namanya, pertanyaan-pertanyaan pemantik ya mungkin ya, Kak. Jadi saya kan bisa berpikir nggih, terus saya berpikir, "Oh, berarti saya kalau menerapkan ini mungkin, akan lebih baik lagi ya." Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari pagi mungkin saya akan, tidak akan berpikir, Pak, mungkin. Ya, Bu. Jadi, alhamdulillah dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini kan pikiran saya menjadi terbuka lagi, Pak. Jadi dapat menemukan, metode-metode pembelajaran misalnya sehingga, dapat mengondisikan kelas lebih baik lagi. Oke, Bu. Nggak sabar rasanya kepengen lihat setelah minggu depan ini bagaimana hasilnya dari rencana-rencana yang akan Ibu terapkan. Semoga sukses, Bu, ya. Amin. Terima kasih atas dukungannya dan, sharing ini. Semoga sharing ini dapat bermanfaat untuk saya, khususnya juga untuk murid ya, Pak. Oke, siap, Bu. Semoga kita selalu menjadi pendidik yang bisa memberikan kebermanfaatan pada peserta didik kita. Amin. Terima kasih Pak Ki. Oke, Bu. Hari ini cukup dulu karena saya juga masih ada tugas ngajar, Bu, ya. Nggih, siap. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.